ke ibadah online BWCC DCC. Kalau kamu pertama kali hadir ibadah online kami sentiasa mengadakan ibadah online pada setiap hari Ahad jam 2 petang. So jangan lupa sharekan link ini kepada keluarga dan kawan-kawan kita, karena saya percaya kita tidak mau ada satu orang pun ketinggalan daripada mengalami kasih Tuhan dan mendengar message yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada petang hari ini. Nah, kepada kamu yang setia mengikuti ibadah online kita, puji Tuhan karena kamu sangat bersemangat dalam mengikuti ibadah online kita. Nah, jangan lupa, alright, kalau kamu menghadiri ibadah secara fisikal, form RSVP disediakan di dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp branch masing-masing. So, jangan lupa isi lebih awal supaya kamu boleh tempat duduk kamu pada hari Ahad. Alright, so saya percaya kamu semua sudah berada di kedudukan yang selesa. Alright, so kalau kamu sudah berada di kedudukan yang selesa, jangan lupa kita memerlukan 3 benda ini di dalam ibadah online kita. Ya, kita memerlukan pen, kita memerlukan buku nota, dan kita memerlukan Alkitab di dalam ibadah online kita. Nah, saya percaya kita semua sudah bersemangat dan tidak sabar untuk mendengar firman Tuhan. So, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan kesempatan pada petang hari ini untuk kami menjalani ibadah online kami Tuhan bersama-sama. Kami percaya Tuhan hari ini kami akan mendengar message yang istimewa daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan agar setiap kami yang hadir Tuhan akan mengalami kasih-Mu, akan mengalami pembaruan daripada Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan kiranya daripada puji-pujian Tuhan daripada firman yang disampaikan Tuhan, itu akan terus memberi kekuatan kepada setiap kami dan meneguhkan iman kami Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan setiap kami Tuhan untuk mendengar dan menerima firman-Mu pada petang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Selamat beribadah. Shalom Jemaat BWCC dan DCC. Firman Tuhan kita pada hari ini dipetik dari Efesus pasal 3 ayat 14 hingga 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Hari ini kita mau meninggikan nama Yesus. Amen, church. Come on, lift up your voice and praise Him. Let's go. Come on, clap your hands together. 1, 2, 1, 2, let's go. Come on, sing it out. We will sing unto God with joyful voice.
Every heart in our house sings and adore. We will stand at your gates with thankful song. You are good and your faithfulness is sure. Come on, sing out. Enter your gate with praise, let all the nations sing. Great is our God, the name we shall endure. Oh, 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 oh. We are forever yours, we feel your call, we pray. Great is our God, your love we shall endure. Thank you, Jesus. Nations will rise, and attack before your throne. Sovereign Christ, He's our Lord and God alone. We will stand at your gate with thankful song. In your grace, our Lord Jesus we secure. Enter your gate with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name we shall endure. We are forever yours, we feel your call, we pray. Great is our God, your love we shall endure. Thank you, Jesus. And we want to declare that we are forever yours. Amen. Thank you for your goodness. Thank you for your love, Jesus. Come on, with all your heart, sing it out. We are forever yours. We are forever yours. Come on, lift your hands up and sing it out. We are forever yours. We are forever yours. Everybody dance now. Enter your gate with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name we shall endure. We are forever yours. We feel your call, we pray. Great is our God, your love we shall endure. We are forever yours. We are forever yours. We are forever yours. Hallelujah. Give him glory, give him praise. He deserves it all. Yeah. Haleluya. Kami mau terus merasakan dalamnya hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, segenap akal pikiran kami, roh kami untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
kami datang. Thank you Lord. Kini ku datang meninggikan nama-Mu. Kau layak terima pujian. Karena Kau layak untuk terima pujian. Come on, just lift up your voice and heart, sing it out. Kerinduanku menyenangkan Hatimu. karena Kau layak untuk terima kemuliaan. Kemuliaan. Hatiku menyembah. Haleluya. Yesus mulia. Jiwaku memuja. Haleluya. Kudus nama-Mu. Hatiku menyembah. Haleluya. Yesus mulia. Jiwaku
Just worship Him with all your heart. He deserves all the glory. Sing it out. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our Shalom semua, saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang dibawakan oleh worship team dari BWCC KL sebentar tadi. Nah, hari ini, petang ini saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Adalah satu penghormatan yang luar biasa ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Amin. So, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, sedikit sharing yang saya ambil dari buku Markus pasal yang ke-9 ayat 14 hingga 29. Markus 9 ayat 14 hingga 29. Nah, ayat ini, teks ini agak panjang dan saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada teks ini karena ia begitu panjang, tetapi saya ingin memberikan sedikit latar belakang tentang teks ini untuk kita semua supaya kita mendapat gambaran tentang apa yang kita sedang ceritakan, apa yang kita sedang sepatutnya baca. Dan saya harap Anda semua mengambil masa selepas ini untuk membacakan teks ini sendiri supaya Anda lebih paham tentang apa yang kita akan dengar pada petang ini. Nah, sedikit latar belakang daripada teks ini, teks ini mengisahkan tentang Yesus yang turun dari gunung selepas Yesus berdoa di atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya yang bersamanya ketika itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka ini baru turun dari gunung dan mereka turun untuk mendapatkan murid-murid yang lain. Nah, ketika mereka sampai di kaki gunung itu, mereka mendapati murid-murid yang lain dikerumuni oleh orang banyak sambil dipersoalkan oleh beberapa ahli Taurat ketika itu. Dan Yesus menghampiri mereka dan bertanya apa yang terjadi, dan rupa-rupanya ada seorang anak yang kerasukan roh jahat yang dibawa oleh ayahnya kepada murid-muridnya supaya dapat disembuhkan. Dan apa yang terjadi adalah murid-murid Yesus ini tidak dapat mengusir roh jahat itu dari anak ini, dan mereka sedang dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat ketika itu. Dan itu yang terjadi, dan akhirnya ketika Yesus mengusir roh jahat itu, anak itu dibebaskan, anak itu disembuhkan 100%. Nah, cerita ini menarik, sebenarnya sangat-sangat menarik. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat di sana, semuanya itu sangat-sangat menarik ketika kita
betul-betul mengamati, ketika kita benar-benar merenung cerita ini, pasti ada banyak yang kita belajar. Tapi pada petang ini ada empat hal yang saya mau kita belajar daripada teks ini. Namun sebelum itu saya ingin memberikan tajuk atau tema pada sharing saya petang ini, ialah percaya. Alright, tema saya pada petang ini adalah percaya. Alright, so ada beberapa hal yang saya akan share dengan kita, yang saya dapat gali daripada teks ini. Ada 4 poin. Tapi sebelum itu, mari kita coba merenung apakah yang dimaksudkan dengan percaya. Percaya ini selalunya kita akan menggunakan perkataan percaya ini, ataupun kita memerlukan sikap percaya ini ketika kita mungkin mendapatkan janji daripada seseorang, adakah kita percaya ataupun tidak. Dan percaya ini juga kita perlukan ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, dan sama ada kita percaya ataupun tidak untuk mau menerima, ataupun ketika kita berhadapan dengan satu masalah, adakah kita percaya yang kita boleh go through masalah tersebut. Nah, itu adalah hal-hal yang kita seringkali kaitkan dengan percaya. Nah, ada satu website yang saya jumpa di dalam internet, yaitu website Jawaban, dan mereka memberikan arti kepada percaya ini, yaitu kata kerja dari iman. Nah, di dalam Alkitab Ibrani, dalam bahasa Yunani, percaya ini disebut dengan kata aman, yang bermaksud keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Dan kata ini seringkali digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan firman-Nya. Alright, so itulah dia sedikit sebanyak tentang percaya. Alright, so petang ini saya percaya melalui sharing pada petang ini ada 2 hal yang saya mau kita perhatikan, dan saya berharap selepas sharing ini kita dapat menjawab 2 hal ini. Yang pertama, berapa banyak kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, berapa banyak tindakan kita menyokong bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Nah, melalui sharing ini saya percaya kita akan mendapat jawaban. Di akhir sharing ini nanti kita akan mendapat jawaban sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, dan apakah tindakan kita ini betul-betul menunjukkan yang kita ini percaya kepada Tuhan. Alright, so ada 4 poin yang saya mau share dengan kita pada petang ini. Tapi sebelum itu ada satu ilustrasi yang saya mau tunjukkan dengan kita semua. Nah, saya ada sebiji apple di tangan saya, dan bayangkan saya bertemu dengan seorang pemanah yang sangat handal. Alright, pemanah yang sangat handal. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, pemanah ini bertanya kepada saya, adakah kamu percaya bahwa dimanapun kamu letakkan apple ini, saya boleh memanah dengan tepat? Dan saya pasti akan berkata, saya percaya, karena dia adalah pemanah yang handal. Nah, ketika saya mengatakan saya percaya, pemanah ini meminta saya untuk meletakkan buah apple ini di atas tangan saya, seperti ini. Dan dia bertanya kepada saya, adakah kamu percaya yang saya boleh memanah tepat ke arah apple tersebut? Nah, masa itu mungkin kepercayaan saya berkurang kepada mungkin 50%, 40%, sebab ada kemungkinan tangan saya akan terkena panah kalau panah itu tersasar. Nah, pemanah itu bertanya lagi, kalau kamu meletakkan buah apple itu di atas kepala kamu, adakah kamu masih percaya yang saya boleh memanah apple ini dengan tepat? Nah, kalau saya meletakkan situasi itu, kalau kejadian ini benar-benar terjadi, adakah saya percaya pemanah ini boleh memanah apple ini dengan tepat dan membiarkan dia untuk memanah apple di atas kepala saya? Nah, itu menunjukkan, itu menentukan sama ada saya percaya kepada pemanah ini 100% atau saya hanya percaya kepada dia mungkin beberapa persen, ditentukan oleh tindakan saya yang mempercayakan pemanah ini untuk memanah buah apple ini walaupun dia berada di atas kepala saya seperti ini. Alright, so pada petang hari ini saya mau kita belajar sesuatu. Sejauh mana kita
percaya kepada Tuhan, dan sejauh mana tindakan kita ini sungguh-sungguh menunjukkan yang kita ini percaya kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-14 saya baca untuk kita, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, poin yang pertama yang sama kita belajar pada petang ini adalah Tuhan Yesus hadir pada waktu yang tepat. Sekali lagi saya ulang, Tuhan Yesus hadir pada waktu yang tepat. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya tempatkan diri saya di situasi murid-murid yang sedang berhadapan dengan anak yang kerasukan. Mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu, dan masa yang sama mereka dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat. Bayangkan ketika itu murid-murid Yesus, pasti mereka merasa panik, mereka merasa dipermalukan, mereka merasa hilang arah, mungkin mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, ketika mereka dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus sampai dari atas gunung itu, dia sampai tepat pada waktunya mereka sedang dipersoalkan. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang merasuki anak itu tadi. Amin. Nah, saya sangat-sangat diberkati dengan ayat ini. Karena apa? Ketika saya letakkan diri saya dalam situasi murid-murid ini dan saya aplikasikan di dalam kehidupan saya pada masa ini, saya belajar satu hal. Yesus itu selalu hadir tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah terlambat. Amin. Ketika kita menghadapi yang namanya situasi-situasi yang berat di dalam hidup kita, apapun situasi kita, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat untuk menolong dan membantu kita. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita merasakan situasi di mana kita rasa kita bersendirian. Kadang-kadang kita merasakan situasi di mana Tuhan Yesus begitu jauh dari kita. Tapi percayalah hari ini, melalui ayat ini, saya diingatkan satu hal. Tuhan Yesus selalu hadir pada waktu yang tepat di dalam hidup kita. Ketika kita di jalan yang buntu, ketika mungkin kita merasakan tidak ada jalan keluar, Tuhan Yesus pasti hadir. Ketika kita mengandalkan, ketika kita masa itu mengandalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya yakin masa itu murid-murid itu pasti berpikir, kalaulah Tuhan Yesus ada di sini, kalaulah Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dan ketika kita mengharapkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, kehadiran Tuhan itu sentiasa tepat pada masanya untuk menolong kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ambil daripada ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena sebelum itu, di ayat yang sebelumnya, ayah kepada anak ini berkata, karena itu jika engkau dapat, jika engkau mau, buatlah sesuatu. Nah, ketika itu Yesus menjawab, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, poin yang kedua yang saya mau kita belajar pada petang ini adalah tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Persoalan di dalam ayat ini adalah bukan jika Yesus dapat melakukan sesuatu ataupun tidak. Tetapi persoalannya adalah, adakah saya, Anda, kita semua percaya ataupun tidak. Amin. It's not about Tuhan mau melakukan atau tidak, tapi it's about sama ada kamu percaya ataupun tidak. Karena kuasa Tuhan kita itu tidak terbatas. Di dalam apapun yang kita doakan, tidak terbatas kuasa Tuhan. Tetapi yang membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita itu adalah ketidakpercayaan kita akan kuasa dan pekerjaan Tuhan. Amin. Doa-doa kita yang kita landaskan dengan iman percaya kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Tetapi sama ada kau percaya ataupun tidak, itu menentukan jawaban doa kita. Amin.
saya percaya atau tidak, itu menentukan jawaban kepada doa saya. Jadi pada hari ini, pada petang hari ini, coba tanya diri Anda, ketika engkau berdoa, adakah engkau betul-betul percaya kepada Tuhan? Atau kita masih kurang percaya? Nah, ada satu ilustrasi yang saya mau ceritakan lagi dengan kita. Sepanjang minggu ini banyak hal yang saya belajar daripada anak saya, Gaby, yang akan berumur 3 tahun pada bulan ini. Tidak lama lagi dia akan berumur 3 tahun. Dan ada beberapa hal yang saya belajar daripada dia. Dan salah satunya adalah Gaby ketika bersama dengan saya, kalau saya melambungnya ke atas, dia akan sangat excited. Dan dia akan sangat happy. Dan dia akan meminta lagi dan lagi dan lagi untuk dilambung ke atas. Karena apa? Dia percaya walau setinggi manapun saya melambungnya, saya akan tetap menyambutnya semula. Dan itu adalah level kepercayaan Gaby kepada saya sebagai ibunya. Dan saya belajar satu hal. Ketika saya melihat perkara ini, saya refleks kepada diri saya sendiri. Dan saya berpikir, sejauh mana saya percayakan hidup saya di hadapan Tuhan. Sejauh mana saya percayakan hidup saya ini dalam tangan Tuhan. Gaby begitu happy di lambung setinggi manapun, sebab level kepercayaannya kepada saya itu 100%. Dia tahu yang saya pasti akan menyambutnya. Bagaimana dengan saya? Adakah level kepercayaan saya kepada Tuhan itu sama seperti si Gaby ini, yang sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang terjadi tidak akan saya lepaskan dia daripada tangan saya. Dan hari ini sangat menarik. Coba tanya diri kita sendiri sebagai anak Tuhan yang berkata, saya percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Coba tanya diri Anda saat ini, adakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh selalu memegang tangan kita? Atau adakah disebabkan oleh situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita membuatkan kita kurang percaya, mulai kurang percaya di hadapan Tuhan? Dan ingat, banyak hal yang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita itu akibat ketidakpercayaan kita. Amin. Dan perhatikan pada petang hari ini, apakah hal-hal yang membuat engkau kurang percaya di hadapan Tuhan? Yang seterusnya, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-24 yang dikatakan seperti ini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini adalah jawaban ayah kepada anak ini tadi, kepada Yesus yang berkata, sekali lagi saya baca, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Berapa banyak di antara kita di sini yang masih bergumul dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan? Adakah level kepercayaan kita kepada Tuhan itu sudah 100%? Atau adakah kita masih bergumul dengan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan? Dan mungkin kita masih belum 100% percaya kepada Tuhan. Kita adalah manusia biasa, kita ada perasaan takut, banyak hal yang membuatkan kita mungkin kadang-kadang kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita belajar daripada ayah kepada anak ini, yaitu akui kekurangan di hadapan Tuhan. Poin saya yang ketiga adalah mengakui ketidakpercayaan atau kekurangan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah surprise dengan kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita. Tuhan tidak surprise ketika kita datang kepada Tuhan mengakui kelemahan kita. Tetapi Tuhan begitu senang ketika kita datang kepadanya mengakui setiap kelemahan kita. Dia pasti akan menolong kita. Karena apa? Kejujuran kita di hadapan Tuhan menunjukkan kesiapan, kesediaan kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Amin. So mari pada petang hari ini saya mengajak kita, apapun yang membuatkan engkau kurang percaya di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, akui di hadapan Tuhan, be honest di hadapan Tuhan, yang pasti akan turun tangan dan membantu dan menolong kita. Amin semua. Haleluya. Dan ingat lagi poin yang pertama tadi, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jadi ketika kita mulai kurang percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Dan yang terakhir saya ambil daripada ayat yang ke-29 yang berbunyi seperti ini. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, perhatikan. Dalam ayat yang ke-29 ini, Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya karena mereka bertanya, kenapa mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu tadi?
Dan Yesus berkata, roh ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dan satu hal yang saya belajar di sini adalah label kepercayaan kita kepada Tuhan itu ditentukan oleh sebanyak mana kita menghabiskan masa untuk berdoa dan bergaul dengan Tuhan kita. Sekali lagi saya ulang, label kepercayaan kita kepada Tuhan itu ditentukan oleh sebanyak mana kita menghabiskan masa kita berdoa dan bergaul dengan Tuhan. Amin. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita dekat dengan Tuhan. Semakin banyak kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang kita kenal tentang Tuhan. Semakin banyak yang kita kenal tentang Tuhan, semakin level kepercayaan kita itu meningkat dan meningkat. Karena kepercayaan kita itu sangat-sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Imagine kalau kita bersama dengan orang yang begitu dekat dengan kita, yang begitu kita percaya. Saya yakin kita akan percayakan segala sesuatu kepada orang tersebut karena kita sudah mengenal dia begitu dekat. Kita tahu siapa dia. Kita kenal dia dengan begitu rapat. Dan karena itu kita mudah sekali percayakan. Bahkan mungkin kita percayakan duit kita, mungkin kita percayakan rahasia-rahasia yang kita simpan. Kita percaya kepada orang tersebut karena kita mengenal dia dengan sangat dekat. Begitu juga keadaan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita begitu dekat dengan Tuhan, maka semakin tinggi dan semakin tinggilah kepercayaan, level kepercayaan kita kepada Dia. Amin. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, kau akan semakin peka dan engkau akan semakin percaya siapa Tuhan. Kau akan melihat, engkau akan alert, engkau akan peka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Dan karena itu, kamu akan percaya Tuhan. Semakin hari, semakin tinggi level kepercayaanmu kepada Tuhan. Sehingga tindakan-tindakanmu yang engkau ambil, itu menentukan, itu menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Dan ada satu hal lagi yang saya belajar daripada anak saya, si Gaby ini. Sepanjang minggu ini dia begitu kelingi, dia mau berdekat dengan saya hampir setiap masa. Kalau saya duduk, dia pasti akan duduk di sebelah ataupun dia akan duduk di atas pangkuan saya. Kalau saya buat kerja, dia pasti akan ikut. Dia ikut, dan ketika saya pegang handphone, dia akan duduk di sebelah. Ketika saya buat kerja, menaip atau menggunakan laptop, dia akan duduk di sebelah. Atau kadang dia akan duduk di pangkuan. Dan disebabkan dia begitu dekat dengan saya, dia sangat peka dengan apa yang saya buat. Kalau saya berdiri, dia peka. Kalau saya berjalan, pergi kemana-mana, dia sangat peka. Dan apapun yang saya buat, dia tahu semua. Karena kedekatan dia dengan saya itu membuatkan dia sangat peka dengan apa yang saya buat. Dan saya reflect kembali hidup saya. Ketika saya begitu dekat dengan Tuhan, pastinya saya akan sangat alert dengan Tuhan. Saya akan sangat peka dengan Tuhan. Saya akan peka dengan apa yang Tuhan suka. Saya akan peka dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan peka dengan apakah kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya percaya ketika saya tahu sungguh siapa Tuhan di dalam hidup saya pasti percayakan Tuhan 100% di dalam hidup saya. Amin. Dan begitu juga dengan kita. Sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, sejauh mana engkau dekat, hidup, bergaul, berdoa dengan Tuhan, itu menentukan level kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Amin. Level kepercayaan kita di hadapan Tuhan ditentukan dengan sebanyak mana engkau menghabiskan masa berdoa, bergaul, mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat tentang hal-hal atau insiden-insiden yang terjadi akibat daripada COVID-19, banyak orang yang mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri. Karena apa? Mereka tertekan, mereka merasakan tidak ada jalan keluar di dalam hidup mereka. Dan hal ini sungguh memberikan kesan yang dalam di dalam hati saya, di mana kalaulah orang-orang ini
sungguh-sungguh meletakkan kepercayaan di dalam tangan Tuhan, pasti mereka tidak akan mengambil jalan yang sama. Amin. Begitu juga dengan kita. Mari kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Mari kita ambil masa serius di dalam doa-doa kita. Dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan kita pasti akan sungguh-sungguh mengalami yang namanya 100% percaya kepada Tuhan kita. Dia yang akan selalu menolong kita, melepaskan kita. Dalam apapun situasi hidup kita, dia pasti selalu bersama dengan kita. Amin. So itu sahaja sharing daripada saya pada petang ini, dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin menutup sharing ini dengan satu cerita, dan saya mau melalui cerita ini kita perhatikan baik-baik di manakah level kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Dan ada satu ilustrasi, ada satu cerita yang saya ambil daripada ini adalah cerita benar, ini adalah true story tentang Charles Blondin. Charles Blondin ini adalah seorang akrobatik, dan dia sangat terkenal dengan menyeberangi sungai Niagara dengan hanya menggunakan seutas tali. Dan tali itu ketebalannya 2 inci dan dengan kepanjangan 305 meter sepanjang kelebaran sungai Niagara ini, dan ketinggian sebanyak 48 meter tinggi dari paras sungai Niagara. Dan dia sangat terkenal, dan dia bukan hanya sekadar menyeberang tali itu, tetapi dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa di atas tali tersebut, seperti dia menutup mata dan menyeberangi sungai itu di atas tali itu sambil menutup mata dan berjalan ke belakang, mengundur, dia reverse. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, Charles Blondin ini juga pernah membawa kereta sorong di atas tali itu. Dia juga pernah menggoreng telur dadar di atas tali itu. Dan macam-macam hal yang dia lakukan di atas itu karena dia begitu terbiasa dengan berjalan di atas tali. Jadi dia boleh melakukan banyak-banyak hal di atas tali tersebut. Dan termasuk dia juga mengambil gambar orang-orang yang sedang menontonnya ketika dia menyeberangi sungai Niagara di atas seutas tali. Nah, ada satu hari dia bertanya kepada crowd, ada sesiapa yang mau mengikuti dia untuk menyeberangi sungai itu. Dia mau menggendong sesiapapun yang mau mengikuti dia untuk menyeberangi sungai itu di atas seutas tali. Dan tidak ada seorang pun yang mau, kecuali manajer kepada Charles Blondin ini. Dia rela untuk dipikul dan mereka berdua menyeberangi sungai Niagara di atas seutas tali. Nah, apa yang semua kita perhatikan daripada ilustrasi ini adalah sejauh mana level kepercayaan kita kepada Tuhan. Adakah kita seperti crowd ini tadi yang kita sangat percaya? Crowd ini percaya akan Charles Blondin. Mereka percaya yang dia boleh melakukan banyak hal di atas itu. Tapi ketika diminta untuk mengikutinya berjalan di atas tali itu bersama-sama, mereka menolak. Karena apa? Level kepercayaan itu masih belum tahap 100%. Atau adakah kita sama dengan manajer kepada Charles Blondin ini, di mana dia siap untuk dipikul dan dibawa sekali menyeberangi sungai Niagara di atas tali? Nah, di manakah level Anda hari ini? Adakah Anda sudah 100% percaya kepada Tuhan, atau masih seperti crowd yang saya percaya Engkau Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan, tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk berjalan bersama, kita menolak untuk tidak, karena level kepercayaan kita itu masih kurang di hadapan Tuhan. Nah, apapun level kita pada petang ini, masih belum terlambat. Mari kita mulahkan hari kita yang mau, mari kita memulakan hidup kita yang mau selalu hidup dekat dengan Tuhan melalui doa kita, pembacaan firman Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan kita dengan lebih lagi, karena itu menentukan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. So, itu sahaja sharing daripada saya. Saya percaya, saya harap kita diberkati, dan mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saya sangat bersyukur Bapa untuk kesempatan pada petang ini Tuhan, di mana saya dapat menyampaikan firman-Mu. Tuhan, penyampaian hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pasti Bapa
yang menolong Tuhan jemaat-Mu untuk mengerti, mendalami firman-Mu yang sudah disampaikan pada petang hari ini Tuhan. Bapa, saya percaya Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar itu akan terus berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mendapat Tuhan Yesus mencapai level kepercayaan 100% kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dan kami mau hidup Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hari demi hari Tuhan Yesus terus mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di next service. Sekarang tibalah masanya untuk kita masuk ke dalam sesi persembahan dan persepuluhan kita. So untuk itu mari kita sama-sama membuka di dalam Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Di dalam Amsal 3 ayat 9 hingga 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. So ini yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang menjadi dasar sebagai untuk persembahan kita pada minggu ini. So ayat ini sering kali digunakan di dalam hal memberi di dalam gereja. So untuk kita juga harus memahami apa sebenarnya makna persembahan menurut iman Kristian kita. So terdapat 4 makna kenapa kita harus memberi. Ya, kenapa kita harus memberi persembahan kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. So yang pertama adalah persembahan adalah tanda pengakuan. Persembahan adalah tanda pengakuan. So dengan memberi persembahan kita, kita mengaku bahwa tubuh, jiwa dan roh kita, segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. So ini merupakan salah satu sebab pertama kenapa kita harus memberi kepada Tuhan. Sebab semua apa yang kita ada di dalam diri kita adalah semuanya milik Tuhan. So yang kedua adalah sebagai persembahan tanda syukur kita dan terima kasih kita. So dengan memberi persembahan kita mengaku bahawa kita sudah menerima yang sangat banyak daripada Tuhan. So dan disebabkan oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, Dia memberikan kita segala berkat. Jadi kita harus kembalikan sebahagian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai salah satu action ataupun sebagai salah satu tanda bahwa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, dan yang ketiga pula, ianya adalah merupakan tanda kasih dan kemurahan hati kita. So Yesus merupakan tanda kasih dan kemurahan hati Kristus. So Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita. Dia menderita, Dia berkorban bagi kita. So sebab itu kita harus memberi, berbagi dan berkorban bagi sesama kita, yaitu untuk bila kita memberi, ianya adalah merupakan satu tanda kasih dan kemurahan hati yang telah Tuhan berikan kita, dan kita juga memberikan kembali untuk kegunaan gereja dan pelayanan gereja. Ya, so itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah sebagai tanda iman dan kepercayaan. So kita memberi adalah kerana kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Dan kita tidak perlu rasa khawatir, tidak perlu rasa risau atas disebabkan oleh ketidakcukupan. Sebab Tuhan yang akan memberikan dan Dia akan mencukupkan kita. Ya, apa yang Dia minta adalah sebahagian daripada apa yang kita miliki. Jadi oleh itu merupakan 4 yang kita harus ketahui kenapa kita harus memberi
memberi kepada Tuhan, ya, baik dari segi persembahan kita, baik dari segi persepuluhan kita. So saya rumuskan kembali, yaitu ada 4 perkara tersebut adalah, sekali lagi, yaitu yang pertama sebagai persembahan adalah tanda pengakuan kita, ya, dan yang kedua sebagai tanda syukur dan terima kasih kita, ya, dan ketiga adalah sebagai tanda kasih dan kemurahan hati, dan keempat adalah tanda iman dan kepercayaan, ya, bahwa Dia akan memberikan kita segala apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Jadi untuk itu mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjaga kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami sepanjang hidup kami, ya Tuhan Yesus. Kami tidak merasa kekurangan karena kami mempunyai Engkau, Tuhan Allah, yang segala sumber sesuatu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, sebentar nanti Tuhan kami akan memberi apa yang telah Engkau berkati kami di dalam hidup kami. Tuhan, inilah persembahan kami, inilah persepuluhan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan ini semuanya akan dipakai untuk kemuliaan nama Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin mendoakan sekiranya ada saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang tidak sempat untuk memberi pada bulan ini. Tuhan, pada hari ini, ya Tuhan, Tuhan berkati mereka, cukupkan keperluan mereka, ya Tuhan. Bila Tuhan Engkau sentiasa menjaga mereka, ya Tuhan, hingga pada kesempatan yang akan datang, Tuhan, mereka akan turut bersama-sama kami untuk memberi bagi Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan juga kami doakan untuk pribadi-pribadi yang terjejas sumber keuangan, sumber pendapatan dan pekerjaan, ya Tuhan, akibat keadaan dan isu semasa yang melanda negara kami di seluruh dunia, ya Tuhan. Kami istiharkan berkat Tuhan dinyatakan ke atas setiap kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka pekerjaan, Engkau berikan mereka sumber, ya Tuhan Yesus, untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka, ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap apa yang telah kami berikan hari ini, ya Tuhan, untuk pekerjaan Engkau, untuk kemuliaan Engkau, ya Tuhan Yesus, agar banyak lagi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan akan dilakukan, akan diusahakan lewat daripada pemberian dan persepuluhan kami ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amen, amen, amen. Hai, shalom saudara semua. Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi pada hari ini. Bagaimana saudara? Adakah Anda semua rasa diberkati dengan pengungsian firman Tuhan sebentar tadi? Ya saudara, saya percaya Anda semua diberkati. Baiklah saudara, kita bersyukur karena kita masih ada sampai pada hari ini, dan masih setia untuk terus melayani Tuhan hingga ke saat ini. Amin saudara. Baiklah saudara, ada beberapa perkara doa untuk kita pada hari ini. Jadi antaranya ialah kita akan doakan untuk kesihatan Ibu Mona daripada DCC Kanawit, Ibu Cikgu Brian dari Tawau, BCC Tawau, dan Baby Jenny. Saudara, kita serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ya, kita akan bawa mereka semua di dalam doa. Begitu juga dengan kes COVID-19 yang berlaku pada hari ini, dan biarlah kes COVID akan terus menurun dan lenyap selama-lamanya di muka bumi ini, saudara. Ya, selain itu jangan lupa juga kita berdoa untuk semua gereja dan jemaat BWCC dan DCC supaya kita semua sentiasa terus kuat dan sehat secara rohani, walaupun pada saat ini begitu banyak hal-hal dan rintangan dan cabaran yang perlu kita hadapi saudara sebagai anak-anak Tuhan, terutama pada akhir zaman ini saudara. Baiklah saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita saudara. Allah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Begitu juga di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua jemaat kami yang sakit. Biar mujizat kesembuhan terjadi atas mereka. Yang lemah Kau perkuatkan, yang kekurangan Tuhan Kau beri mereka kelimpahan dalam hidup mereka.
Dan biar kami semua Tuhan, kami yang percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang nyata dan luar biasa. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Dan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan Tuhan, kami serahkan semua jemaat gereja Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan dan kesabaran dalam kami menghadapi situasi yang semakin mencabar Tuhan pada hari ini, agar kami terus maju di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu selama ini. Layalah Engkau dipuji Tuhan, layalah Engkau disembah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Dan saya ingin bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan sekali lagi untuk memberkati kita semua di dalam ibadah kita secara atas talian pada minggu ini. Dan kesempatan ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah melayani kita pada minggu ini, dan mereka telah memberi masa dan waktu untuk melayani kita. Dan saya berdoa bagi Anda semua supaya Tuhan akan memakai Anda melayani dengan lebih luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, hari Ahad adalah merupakan hari yang sangat mengujakan kepada kita semua. Karena kebiasaannya hari Ahad adalah waktu kita untuk datang bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan. Namun pada musim ini tidak semua yang dapat pergi beribadah di gereja karena masih ada SOP yang masih kita harus patuhi. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya gemar sekali saudara-saudari ketika hari Ahad seperti ini merupakan hari yang dimana saya dan Anda sebagai jemaat Tuhan untuk menerima pembaharuan secara rohani, bahkan secara mental, secara pikiran kita saudara-saudari. Mengapa saudara-saudari? Karena selepas hari Ahad akan hadirnya hari Isnin sampai hari ke Sabtu, dan hari Ahad kembali lagi kita bertemu. Bagi saya, hari Ahad ini adalah hari untuk menyegarkan diri dengan persekutuan dengan satu sama lain, demikian juga persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah, bagi saya saudara-saudari, hari Ahad merupakan hari pembaharuan, hari kesegaran untuk kita mengerjakan visi dan misi Tuhan di dalam kehidupan kita selama 6 hari yang ke depan ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Saya gemar sekali mengingatkan kita kepada firman Tuhan, yaitu amanat agung yang tercatat di dalam Alkitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 berkata seperti ini, saudara-saudari. Karena itu, pergilah dan jadikan semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus ini adalah perkataan yang terakhir Yesus ucapkan sebelum dia terangkat ke surga. Ini dikatakan, bahkan diistilahkan amanat agung bagi orang-orang percaya akan Kristus Yesus. Nah, saudara-saudari, the last command is our first concern. Perintah terakhir Tuhan Yesus ini merupakan keutamaan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, hari Minggu, hari Ahad seperti ini, di dalam ibadah seperti ini adalah penting kita datang bersama-sama untuk memperbaharui diri kita supaya saudara-saudari kehidupan kita selama 6 hari ke depan, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, demikian sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap mengerjakan amanat Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi saya berdoa saudara-saudari kepada kita semua yang menonton ibadah pada hari ini, supaya saudara-saudari ketika Anda sudah diperbaharui, maka kita ingat bahwa ada tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, yaitu memberitakan kematian dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui hidup kita kepada dunia, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Sehingga saudara-saudari, mereka dapat datang kepada Tuhan di dalam iman mereka, bahkan mereka beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada petang hari ini. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong, Engkau telah menjaga, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang lepas. Sampai pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di dalam keadaan yang baik. Kami telah menerima firman Tuhan, kami telah memuji Tuhan bersama-sama, dan kami berdoa Tuhan Bapa, jiwa dan hati kami disegarkan untuk kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Melalui panggilan Tuhan, bahkan melalui hidup kami akan menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun setiap kami menonton ibadah pada petang hari ini. Engkau memberkati kami dengan luar biasa, sehingga kami dapat menempuhi 6 hari ke depan, 7 hari ke depan dengan semangat yang baru. Tidak akan pernah pudar, akan tetapi kami mengerjakan amanat agung Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan untuk terima berkat. Jemaat Tuhan pulanglah dengan penuh berkat. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang dikekal dan telah membawa kembali di antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sudah selesainya ibadah online kita pada petang hari ini. Nah, saya percaya setiap kita sudah dikuatkan dan disegarkan lewat daripada firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Nah, untuk pengumuman pada minggu ini, yang pertama adalah tithes dan offering bolehlah ditransfer secara online ke akaun bank gereja yang tertera di skrin Anda sekarang. Yang kedua, Jom Pray Together diadakan setiap hari Rabu pada jam 8 malam. So, link akan diberikan lebih awal, yaitu pada jam 7:30 malam. So, kita bolehlah masuk lebih awal dan mengadakan fellowship sebelum doa dimulakan. Untuk memudahkan jemaat BWCC DCC mengongsikan bahan doa, prayer request form disediakan. Alright, so kita boleh mengisi form tersebut dan kongsilah bahan doa kita supaya kita boleh mendoakan perkara doa tersebut pada hari Rabu nanti. Yang seterusnya, Jom Gather diteruskan pada setiap minggu. So, hubungi ketua JG masing-masing dan adakanlah fellowship untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita sesama kita dan juga dengan Tuhan. Untuk Jom Multiply, akan diteruskan kepada kita yang mungkin belum menyelesaikan pembelajaran week ke-10. Alright, so hubungi ketua JM Anda masing-masing untuk mendapat update terkini mengenai Jom Multiply. Alright, sampai di sini saja pengumuman untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online kita pada minggu hadapan, masa yang sama, yaitu jam 2 petang. So, ikuti SOP dan patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan kita. Jaga jarak dan sentiasa memakai mask muka ketika kita berada di luar rumah. So, stay safe, stay alive. Bye!